Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Daniel, kelas B, kelas Ilmu Politik B 2023. Nah, saya akan membawa materi hubungan internasional dan perjanjian internasional. Nah, sebelum itu kita akan membahas hubungan internasional. Hubungan internasional. Nah, sebelum lanjut ke langkah berikutnya, kita mesti mengetahui dulu apa itu hubungan internasional. Hubungan internasional itu merupakan hubungan antar bangsa. Hubungan antar bangsa. Hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Nah, itu tadi pengertian hubungan internasional, yang dimana hubungan antar bangsa yang memiliki tujuan dan kepentingan nasional negara tersebut. Adapun dalam hubungan internasional, adapun komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional. Komponen hubungan internasional. Nah, pertama, politik internasional. Politik internasional. Kedua, studi tentang peristiwa. Studi tentang peristiwa. Ketiga, hukum internasional. Yang terakhir, organisasi administrasi internasional. Organisasi administrasi internasional. Nah, itu tadi komponen ini komponen yang harus ada dalam hubungan internasional. Ada empat komponen. Pertama, politik internasional. Kedua, studi tentang peristiwa. Ketiga, hubungan internasional. Yang terakhir, organisasi administrasi internasional. Nah, apa pentingnya hubungan internasional? Kita akan membahas pentingnya hubungan internasional. Hubungan internasional. Apa sih pentingnya kita membahas hubungan internasional? Nah, pentingnya pentingnya dalam hubungan internasional merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan. Dalam hubungan internasional perlu
pentingnya hubungan internasional karena itu memang mutlak diperlukan, karena tidak ada satu negara, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain. Maka dari itu perlu melakukan hubungan dan kerjasama internasional, karena setiap negara memiliki kelebihan, kekurangan, dan kepentingan berbeda. Nah, itu tadi. Makanya pentingnya hubungan internasional, karena setiap negara mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, mempunyai kekurangan, kelebihan yang berbeda-beda. Adapun sarana penting membangun hubungan internasional. Sarana membangun hubungan internasional. Adapun sarana membangun hubungan internasional. Yang pertama, asas. Dalam sarana membangun hubungan internasional itu ada asas. Yang pertama, asas teritorial. Yang kedua, asas kebangsaan. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Nah, sarana membangun HI, dalamnya itu ada asas-asas. Dalam asas-asas ada 3 aspek, yaitu asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum. Nah, adapun yang kedua, faktor-faktor penentu. Nah, dalam faktor-faktor penentu ada 4. Pertama, kekuatan nasional. Yang kedua, jumlah penduduk. Yang ketiga, sumber daya. Nah, dan terakhir, letak geografis. Nah, ini tadi sarana membangun hubungan internasional. Ada dua pertama, asas-asas. Dalam asas-asas ada 3, asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum. Yang kedua, faktor-faktor penentu. Ada 4. Kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan terakhir, letak geografis. Nah, kita sudah membahas hubungan internasional. Selanjutnya kita akan membahas perjanjian internasional. Dalam proses pembuatan perjanjian internasional, pertama, harus dinyatakan secara formal atau resmi. Kedua, bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum
dari ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu. Nah, ada dua hal-hal penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Nah, berikutnya pelaksanaan perjanjian internasional. Adapun pelaksanaan perjanjian internasional. Nasional. Yang pertama, kekuatan terhadap perjanjian. Kekuatan terhadap perjanjian. Nah, dalam kekuatan terhadap perjanjian ada dua langkah. Perjanjian harus dipatuhi. Ada dua dalam kekuatan terhadap perjanjian, ada dua. Perjanjian harus dipatuhi. Harus dipatuhi. Kedua, kesadaran hukum nasional. Kesadaran hukum nasional. Yang kedua, penerapan perjanjian. Dalam penerapan perjanjian ada tiga. Pertama, daya berlaku surut. Daya berlaku surut. Yang kedua, wilayah penerapan. Wilayah penerapan. Yang ketiga, perjanjian penyusun. Nah, itu tadi pelaksanaan perjanjian internasional. Pertama, pelaksanaan perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian ada dua. Internasional, perjanjian harus dipatuhi. Yang kedua, kesadaran hukum nasional. Itu tadi itu dalam kekuatan terhadap perjanjian. Yang kedua tadi penerapan perjanjian. Itu ada tiga. Pertama, daya berlaku surut. Yang kedua, wilayah penerapan. Yang ketiga, perjanjian penyusun. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Pertama tadi hubungan internasional, bagaimana negara bagaimana negara tersebut saling membutuhkan. Adapun tadi langkahnya itu perjanjian internasional yang dibahas tadi. Oke. Itulah tadi materi yang saya dapat sampaikan. Dan untuk itu terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.